Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu buat semuanya. Oke teman, di sini saya akan berbagi tips tentang cara perbaikan aki. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini sudah saya siapkan sebuah komponen elektronik dari sebuah trafo dengan kapasitas 5 ampere, dan tentunya penggunaannya untuk PLN atau listrik di tempat saya 220 volt, dan di bagian output atau di bagian kumparan sekunder dari trafo ini saya memilih output voltase dari rangkaian di sini. Oke, output dari beberapa pin dari trafo ini saya pilih yang 0, kemudian di sini ada 15 dan 15, dan untuk pemasangan di pinnya ini saya pilih yang 18, dan ada diode 6 ampere 2 buah, karena di sini untuk arus yang dikeluarkan dari trafo ini masih AC atau tidak berkutub atau tidak bisa mengeluarkan arus positif dan negatifnya, sehingga diperlukan sebuah diode yang berfungsi untuk menyarahkan arus. Diode ini mengalirkan arus satu arah dari warna hitam ini ke warna putih, dan tidak bisa mengalirkan arus dari putih ini ke hitam. Jadi mengalirkan arus ke satu arah, karena aliran sebuah arus DC adalah dari positif ke negatif. Jadi di sini saat dipasang, oke, di sini ada strip putih, ini adalah bagian positifnya. Arus mengalir ke satu arah menghasilkan arus positif DC di dua bagian, 18 dan 18. Dan untuk selanjutnya yang bagian negatif ini saya pasang di CT atau center tabnya bagian tengah, karena saat digunakan arus mengalir dari bagian positif di kabel merah ini, kemudian ada beban dari sebuah komponen, kemudian mengalir ke negatif seperti ini untuk arah arus dari sebuah pengisian dan menggunakan arus DC. Untuk merubah dari arus AC ke arus DC harus menggunakan diode seperti ini, dan saya memilih diode ini sesuai dengan kapasitas dari trafonya, karena di sini trafonya 5 ampere, saya gunakan 6 ampere, dan untuk trafo yang 3 ampere bisa menggunakan yang 3 ampere juga, sesuai dengan kapasitas atau nilai dari trafonya itu sendiri, supaya nanti lebih awet dan tentunya tidak menjadi panas dari diodenya ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya ada beberapa bagian pada trafo ini saat dinyalakan, karena di sini saya gunakan yang 18 tidak menggunakan yang 15. Saat dinyalakan dari trafo ini nanti outputnya akan menjadi 22 volt, dan kemudian dialirkan sebuah arus positif dan negatif ke sebuah aki. Dan untuk arus ini tidak bisa digunakan untuk aki, karena di sini output yang diterima atau arus voltase aki yang ada pada sebuah aki 12 volt ini kurang baik jika melebihi dari voltase aki itu sendiri, karena di sini 22 volt. Oke. Dan untuk selanjutnya supaya lebih aman, di sini ada beberapa bagian atau rangkaian dari sebuah sistem perbaikan atau sistem penyetruman dari aki. Ini saya siapkan sebuah regulator. Ini sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali untuk dirangkai tanpa alat bantuan lain maupun komponen lain seperti resistor maupun
komponen seperti IC. Jadi kita tinggal menggunakan sebuah kiprok atau regulator menggantikan sistem pengisian pada aki motor. Ini juga sangat bagus sekali karena di output motor saat pengisian pada sebuah aki ini menghasilkan voltase stabil di 14,5 volt. Di sini ada bagian-bagian atau pin dari sebuah pengisian di kiprok motor. Kebetulan di sini punyanya Honda atau kiproknya Honda yang masih karburator. Jadi di sini saya sarankan untuk menggunakan yang punyanya karburator dan pinnya ini 4, atau untuk kiprok yang masih half DC atau menggunakan dari sebuah motor yang lampu depannya ini masih menggunakan mesin, dan tentunya pin di kiprok ini ada 4 buah, berbeda lagi dengan full DC atau punyanya Tiger atau motor sport lainnya. Ini menggunakan lampu depan atau lampu motor bagian depan menggunakan aki. Ini kurang tidak sesuai atau tidak bisa digunakan. Oke teman, dan ada beberapa pin pada kiprok ini. Oke, ini saya gunakan jalur yang sebelah kanan bawah adalah jalur negatif, jalur kiri bawah adalah yang ke input atau ke trafonya nanti yang ke CT seperti ini. Kemudian yang kabel putih kanan kiri atas ini adalah yang ke aki, menghasilkan outputnya nanti di 14,5 volt. Ini sangat bagus sekali digunakan untuk alat sebuah penyetruman aki dan juga bisa untuk sebuah perbaikan aki, baik aki kering maupun aki basah. Jadi kita bisa manfaatkan. Ini tidak kalah dengan cas aki yang otomatis yang buatan pabrik. Jadi saat mengalami kerusakan pada sebuah alat pengecasan yang dibuat sendiri, jika teman-teman membuat sendiri, bisa dengan mudah untuk diperbaiki tanpa harus pusing-pusing memikirkan atau mengganti komponen seperti diode, transistor maupun lainnya. Jadi sangat simpel sekali menggunakan kiprok atau regulator ini. Oke teman, dan ada beberapa alternatif yang bisa digunakan pada sebuah kiprok motor ini untuk sistem pengisian. Karena di sistem pengisian motor ini ada 2 jenis yang saya ketahui. Untuk jenis pertama adalah yang normal, dan yang kedua adalah top up atau booster atau di atas dari voltase standar. Jadi bisa dinaikkan lagi output voltasenya dari sebuah kiprok motor yang orisinil tentunya. Di sini ada sebuah contoh dari regulator atau kiprok dari punyanya Yamaha yang hijau maupun Beat maupun Absolute Revo dan Suzuki Shogun 125 Smash. Ini teman-teman bisa menggunakan. Dan untuk jalurnya di sini teman-teman bisa gunakan jalur antara ground atau negatif, kemudian input dari spool yang warna putih, kemudian yang merah. Dan tidak disarankan untuk menggunakan jalur lampu utama atau yang ke lampu depan, karena di sini ada arus yang mengalir sangat besar sekali yang terkoneksi atau terhubung ke ground. Ini bisa mengakibatkan trafo ini menjadi panas. Oke, spoolnya menjadi panas dan bisa terbakar di bagian rangkaian di dalamnya. Ini. Dan untuk jalurnya di sini yang putih, yang warna hijau ini. Oke, sebentar. Oke teman, untuk yang jalur warna hijau ini adalah yang sebelah kanan atas, ini yang ke input di sini di bagian spool dari trafonya sini, ini di bagian sini.
Kemudian yang plus ini bagian kanan bawah, dan yang negatif bagian kiri atas. Oke, berbeda sekali dengan yang di sini yang warna hitam. Ini beda posisinya. Jadi saat dipasang itu yang kanan ini, kalau punyanya Honda ini yang kanan bawah ini negatif, kalau di sini positif di warna hijau ini, dan di sebelah kiri atas di sini positif yang punyanya hitam, dan di sebelah kiri ini yang punyanya Yamaha. Oke, di sini negatif. Oke. Kemudian untuk inputnya di sini juga terbalik. Inputnya untuk yang warna hijau di bagian kanan atas, dan yang warna hitam ini di bagian kiri bawah. Oke, ini. Oke, saya akan menggambar dari pinnya di sini. Jika teman-teman ingin membuat rangkaian cas aki yang sangat spesial untuk sebuah perbaikan atau sistem penyetruman pada aki motor yang sudah saya gunakan hampir lama, teman. Oke, sekitaran 10 tahun. Untuk jalurnya, oke, untuk jalurnya di sini saya akan gambar untuk pin dari kiprok. Pin kiprok hijau, kemudian hitam, oke. Untuk yang hitam di sini kita bisa lihat posisinya seperti ini. Oke, posisinya di negatif. Oke, min. Kemudian yang kiri bawah, maaf, yang kiri atas ini positif. Kemudian yang di kiri bawah ini in atau dari trafo in. Dan untuk yang hijau yang seperti ini di kanan bawah adalah positif, kemudian kanan atas adalah in, dan yang kiri atas adalah negatifnya. Oke, seperti ini perbedaannya. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan coba merangkai, atau saya menggambar rangkaiannya dulu dari sebuah sistem pengisian aki. Di sini sudah saya siapkan sebuah diode 2 buah 6 ampere, dan penambahan 2 buah diode ini berfungsi untuk menaikkan voltase pengisian saat digunakan pada bagian output di kabelnya sini yang warna merah ke positif aki. Oke, saya akan menggambar rangkaian jalurnya jika teman-teman ingin mencoba, dan di sini pasti berhasil untuk alatnya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya gambar rangkaian dari trafo CT, trafo 5 ampere. Oke, ini yang ke PLN 0 sebentar 220. Kemudian di sini trafonya 3 ampere atau 5 ampere, dan di bagian sini outputnya CT dan 18. Oke, teman, dan di bagian CT ini terhubung ke negatif, nanti menghasilkan arus negatif, dan di bagian CT yang
bagian yang 18 ini ada diode 6 ampere 2 buah. Karena di sini saat digunakan ini tidak otomatis dan menghasilkan output voltase 22 volt 22 volt DC. Oke. Dan dibutuhkan sebuah pembatas voltase untuk membatasi dari sebuah output dari sebuah rangkaian ini menurunkan tegangan dari 220 ke 14,5 volt, tetap stabil dan tidak naik turun, dan otomatis jika penuh juga akan memutus arus yang masuk ke dalam aki. Oke, di sini saya gambar kiprok yang warna hitam saja. Itu warna hitam seperti ini jalur kiproknya. Ini untuk yang kanan ini ke bagian negatif, kanan bawah seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya di sini yang kiri bawah ini ke input, dan kiri atas ini ke positif aki, dan sebelum ke aki ini untuk lebih amannya mengantisipasi jika terpasang terbalik, karena untuk posisi pemasangan dari alat cas ini tidak boleh terbalik sebelum dilakukan pengecasan. Jadi diharapkan untuk berhati-hati saat memasang dari jalur atau saat pemasangan japit aki harus benar pada posisi positif negatifnya. Ini saya kasih screen supaya lebih aman. Nanti jika lupa terbalik ini akan putus. Ini bisa menggunakan 5 sampai 10 ampere. Oke, fuse ini pas, ini fuse. Oke teman, dan untuk di sini bagian negatif ini ke aki, positif aki, ini negatif. Di sini ada aki 12 volt. Untuk jalur seperti ini saat digunakan pada saat dihidupkan alat casnya atau trafonya, ini menghasilkan output voltase di 14,5 volt, dan kita bisa tambahkan dua buah diode pada jalur rangkaian negatif. Oke, ada saklar, ada 2 buah diode, ada kabel yang terhubung antara negatif kemudian ke langsung menjumper kabel kuning ini langsung ke negatif, tidak melalui dari diode ini. Saya akan menggambar rangkaiannya di sini. Jalur negatif. Ini untuk standarnya tadi, ini kita potong di sini, diberi saklar tadi on off. Oke, jika posisi ini 0 dan jika posisi ke sini ini 1. Oke, untuk posisi seperti ini kita putuskan sambungan antara negatif dan positif, kemudian kita kasih diode 2 buah 6 ampere seperti ini. Jadi arus yang mengalir dari kiprok ini negatifnya melalui diode, 2 buah diode kemudian ke ground. Seperti ini arah arusnya. Dan saat seperti ini, oke, saat dialirkan arusnya melalui diode ini menghasilkan output voltase 15,5 volt. Tentunya harus dengan kiprok yang asli bahan motor.
Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba untuk rangkaian ini apakah berfungsi untuk sebuah aki 12 volt, dimana untuk aki 12 volt di sini ada beberapa keterangan pada aki 12 volt saat dilakukan penyetruman. Oke, untuk normalnya di sini arusnya sangat kecil sekali, 0,3 ampere atau 300 mA atau setengah ampere, tetapi waktunya lama 5-10 jam. Ini sangat bagus sekali untuk pengisian atau penyetruman aki. Dan untuk pengisian cepat di sini menggunakan trafo 3 ampere selama 30 menit. Jadi dibatasi karena untuk aki ini kapasitasnya 12 volt 3 ampere. Tetapi dengan menggunakan sebuah kiprok motor untuk aki 12 volt ini, dengan menggunakan kiprok motor ini akan otomatis berhenti di 14,5 volt walaupun dinyalakan casnya selama katakanlah 12 jam atau 24 jam nonstop. Ini tidak akan merusak dari akinya itu sendiri karena di sini otomatis di 14,5 volt dan akan semakin baik karena ada voltase kecil atau arus kecil yang masuk ke dalam positif aki ini, membantu terjadinya kenaikan arus saat dilakukan penyetruman. Ini adalah sebuah sistem perbaikan dari aki kering. Jadi saat dilakukan perbaikan atau menaikkan arusnya ini supaya lebih besar dan tentunya bisa digunakan untuk starter motor. Di sini biasa saya lakukan adalah melakukan pengisian secara otomatis, memutus dan menyambung secara cepat pada saat mencapai 14,5 volt dan arus yang masuk ini mendekati 0. Ini jika dilakukan pengisian atau pengecasan selama 12 jam nonstop atau 24 jam nonstop, ini terbukti bisa memperbaiki sebuah aki yang katakanlah lemah ataupun soak, bisa besar lagi dari arus yang disimpan saat dilakukan pengecasan dengan jeda waktu yang sangat lama. Karena di sini untuk aki yang sudah lama digunakan ini arus kapasitasnya akan menurun dan dibutuhkan perawatan khusus untuk aki 12 volt ini supaya tentunya arus yang dihasilkan lebih besar bisa digunakan untuk starter. Dan tentunya jika teman-teman mencoba ini berhasil akan lebih bangga untuk hasilnya. Teman-teman akan puas akan hasilnya jika bisa atau berhasil memperbaiki sebuah aki dengan sendiri, dengan kreativitas teman-teman sendiri. Ini saya berbagi pengalaman yang saya bagikan selama saya cari untuk alternatif dari sistem pengisian aki kering seperti ini, terutama untuk aki kering seperti ini sangat sensitif terhadap voltase yang masuk. Jadi di sini ada alternatif yang sudah saya lakukan dengan menggunakan trafo dan kiprok motor. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini sudah ada yang jadi dari rangkaian trafonya. Oke, seperti ini sudah saya gunakan untuk perbaikan aki hampir lebih kurang dari 5 tahun ataupun 7 tahun. Di sini sangat berfungsi sekali untuk sistem perbaikan aki. Dan untuk rangkaian di dalamnya ini teman-teman bisa melihat atau menonton di video saya yang lama. Ini judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini ada beberapa bagian komponen di dalamnya dan pengetesan dari sebuah aki yang sudah tidak berfungsi atau sel akinya putus maupun aki yang masih keadaan bagus. Jadi teman-teman bisa mencoba dan melihat di video tersebut.
Dan di sini saya akan coba untuk melakukan beberapa tahap pengisian pada aki menggunakan cas yang saya buat dari kiprok motor. Di sini ada LED warna merah terhubung ke positif aki. Untuk LED warna merah ini ada rangkaian di dalamnya, LED merah, kemudian komponen elektronik, diode zener 10 volt dan resistor terhubung ke negatif. Oke, awal dari LED-nya ini ke positif, yang biru ini yang hijau, yang tengah ini hijau, dimana saat dilakukan pengecasan sudah mencapai 14,5 volt, ini akan menyala. Dan rangkaian di dalamnya adalah sebuah diode zener, LED diode zener. Yang LED-nya ini ke positif, kemudian LED hijau, kemudian diode zener 12 volt dan resistor 1K terhubung ke negatif aki. Dan yang penting di sini LED warna biru, dimana LED warna biru ini digunakan untuk melihat sel aki yang putus atau arus pengisian tidak masuk ke dalam aki, dimana saat dilakukan pengisian output voltase dari pengecasan ini di sekitaran 16 volt bahkan 17 volt, yang menyebabkan LED di biru ini menyala. Ini ada rangkaian di dalamnya menggunakan bagian plus, kemudian LED warna biru, kemudian diode zener 15K dan resistor 1K. Oke, dan untuk bagian ini ada indikator ampere analog, ini terhubung ke bagian positif aki. Ini teman-teman bisa menambahkan dari ampere analog di bagian positif aki. Ini untuk bagiannya di sini bisa menambahkan di bagian sini, yang dari positif kiproknya di sini. Ini ampere analog, ampere analog, ampere analog, ampere analog. Di dalam rangkaian atau di ampere analog ini ada tulisan positif. Ini positifnya menghadap ke positif kiprok, dan yang negatif di dalam sini di bagian belakangnya dari ampere analog ini ada positif dan negatifnya, dan bagian negatifnya ini ke output dari pengecasan atau terhubung ke positif aki. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk rangkaian ini cas yang menggunakan kiprok motor sama seperti di bagian sini. Oke, di sini saya gunakan sebuah aki 12 volt. Aki 12 volt ini sudah saya lakukan pengisian sebelumnya selama 24 jam. Untuk voltasenya 13,28, sangat bagus sekali. Ini sudah saya lakukan pengecasan selama 24 jam dan tidak mengalami panas di bagian akinya ini. Dan tentunya akinya ini masih kondisi bagus atau bisa menyimpan arus. Saya akan coba lakukan pengisian. Saya lakukan pengisian untuk jalur kabelnya, bos. Di sini jalur kabelnya di sini. Saya hubungkan langsung. Ini sudah menyala yang merah. Saya akan lakukan pengisian. Untuk kondisi normal 14,5 volt.
Oke teman, sudah melakukan pengisian 14,5 volt dan di sini sudah penuh karena barusan saya lepas, dan di bagian LED hijau ini akan berkedip-kedip. Ini adalah proses dari sebuah perbaikan aki. Yang di sini inti utamanya di bagian LED hijau ini, jika berkedip-kedip ini tandanya akinya sudah penuh dengan jalur ampere analognya mendekati 0. Dan tentunya voltasenya juga sangat mempengaruhi. Di 14,5 volt ini akan benar-benar bagus. Dan untuk tahap kedua di sini bisa menaikkan output voltase pengisian. Oke, ini masih aman di 15,5 volt. Saya coba pindah. Oke, masih 16 volt. Karena sini untuk aki ini masih dalam kondisi perbaikan, jadi output atau sistem pengisiannya di 16 volt. LED birunya menyala kedip kecil sekali. Ini ada rangkaian di dalamnya, mungkin terjadi keretakan pada plat selnya. Ini kondisinya seperti ini. Saya akan coba aki lain, apakah sama. Saya bukan dulu. Dan coba aki yang tadi. Ini untuk voltasenya di sini 12,8. Saya akan coba pasang. Oke, saya akan coba pasang di bagian positif dan negatifnya, apakah sama untuk kondisinya. 12,82. Saya on kan dulu. Oke, masih sama bos, 16. Oke, saya pindah dulu. Oke, seperti ini 14,9. Ini dibutuhkan pengecasan lagi supaya hasilnya lebih maksimal, sampai benar-benar LED biru atau voltase masuknya pengisian untuk kondisi seperti ini di 15,5 volt. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif, salam kreatif. Terima kasih telah menonton video secara full. Semoga dilancarkan rezeki dan diberi kesehatan.